Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir, sampai kita semua kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Kegiatan hari ini nanti sama ya, seperti bulan-bulan kemarin. Nanti ada penyuluhan dari Pak Dokter. Ini ada Pak Dokter baru, monggo silahkan nanti bertanya-tanya ya. Ada Pak Dokter baru, nanti materinya seputar obat, penyimpanan, penggunaan, cara memusnahkan obat dan obat Bapak Ibu sekalian, kan ya. Nambah lagi untuk bulan depan, pindah ya Mbak. Oh, kemarin habis pemeriksaan ke laboratorium ini bulan apa? 2 bulan yang lalu apa ya? Besok dereng ya. Oke. Untuk yang kagungan gendis ampun kesumpen nanti tanggal 29 akan diambil darahnya untuk dilakukan pemeriksaan laborat nggih. Yang punya sakit gula nanti diambil sama masnya yang perlu dia sebelum ke kepiar, nanti kesini dulu ngambil darah panjenengan, habis itu nanti baru ke cuci pagi nggih. Kayaknya habis baterainya deh Mas. Ini baca siapa? Asa apa kuwi? Anu nih lho Mbak. Apa? Kepala. Iya. Kepalanya ke bawah. Dan matiin sih. Itu mati. Ini orang sekali Lanjut ibu-ibu. Untuk yang sakit gendis, saya ulangi. Untuk yang sakit gula ampun kesupen nanti tanggal 29 pagi, nggih. Jadi puasa dari jam 10 malam, nanti paginya akan diambil darahnya. Nanti nggih seperti biasa ya. Di sini nanti ketemu sama Pak Andi. Nah, nggih. Untuk menyingkat waktu, nanti ada isian dari Pak Dokter dulu, monggo nanti bisa diperhatikan. Harus ada yang bertanya ya. Nanti kalau tidak bertanya, saya yang bertanya. Kalau tidak bisa jawab, tak boleh pulang, ya. Oke. Monggo Pak Dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan mungkin ibu-ibu di sini ibu masih asing sama saya baru saya di sini baru 3 minggu Bu. Jadi mungkin ibu-ibu bapak pertama kali ya saya perkenalkan Bu, Pak, saya Dokter Latif. Saya dokter baru yang bertugas di Puskesmas Purwantoro 1. Setelah ini mungkin saya sedikit sharing, ngasih beberapa materi mungkin untuk cara penggunaan obat, cara penyimpanan obat, dan cara
bloknya obat. Oke, kan mungkin ibu-ibu dan bapak di sini setiap hari nggih minum obat nggih. Sebelumnya sebelumnya bapak dan ibu pernah dapat materi yang sama nggih kayak ini? Kenapa belum? Ini baru pertama kali ya? Iya. Mungkin langsung saya mulai aja. Nah, ini apa sih itu dagus ibu, Dok? Nah, dagus ibu ini adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang. Oke. Dagus ibu. Nah, apa sih itu dagus ibu? Dapatkan hajat. Mungkin ibu bingung bagaimana sih cara mendapatkan obat yang benar. Apakah boleh beli obat di warung? Apakah boleh beli obat di online? Nah, nanti kita saya jelaskan nggih. Lalu gunakan obat dengan benar. Mungkin ibu masih bingung, obat ini diminum berapa hari sekali sih? Obat ini diminum sesudah makan atau sebelum makan sih, begitu nih. Nanti dokter jelaskan. Lalu simpan obat dengan benar. Bagaimana sih cara menyimpan obat yang benar? Apakah boleh disimpan di kulkas? Apakah hanya disimpan di almari? Ataukah apakah boleh sih obat itu ditaruh di matahari yang terik gitu? Oke, nanti dijelaskan. Dapatkan obat dari tempat yang benar. Tempat mana apa sih, Dok, yang bisa kita dapatkan yang sesuai dengan kaidah penggunaan obat? Jadi tempat yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan obat yang pertama adalah rumah sakit, pastinya bisa puskesmas, bisa dari klinik, bisa juga dari apotek. Nah, mungkin ada yang tanya, boleh nggak, Dok, kalau beli obat di warung? Nah, sebenarnya itu tidak dianjurkan. Kalau misal ibu sakit, biasanya minum amlodipin misal, sama minum metformin. Kok delalah obatnya habis, terus ibunya kayak males gitu kalau mau kontrol ke puskesmas. Saya mau beli di online, apakah boleh, Dok? Nah, kalau dari kami itu tidak boleh, ibu, kalau misal obatnya habis beli online, obatnya habis beli di tempat yang selain yang dianjurkan. Tadi yang dianjurkan bisa di rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik. Selain itu tidak dianjurkan. Selanjutnya, lalu konsultasi dengan apotek, dengan apoteker, misal obatnya habis. Tidak boleh, misal tetangganya itu ada yang punya keluhan yang sama, terus tetangganya punya obat yang sama, misal sakitnya sama-sama darah tinggi, obatnya sama-sama amlodipin, misal obatnya habis, boleh nggak, Dok, saya minta obat ke tetangga saya? Jawabannya tidak boleh, Ibu. Karena apa? Karena setiap orang itu kadang mempunyai dosis yang berbeda. Misal amlodipin kan ada yang dosis 5 mili, ada yang 10 mili. Takutnya nanti ibu itu dapatnya dosis yang 5 mili, terus minta obat ke tetangga dosisnya 10 mili ya. Itu kan sudah berbeda dosis, nggih. Jadi kalau misal tetangganya ada yang punya obat yang sama dan ibu atau bapak obatnya habis, nggak boleh, nggih, kalau misal minta ke tetangganya, nggih. Selanjutnya, lalu perhatikan obat dengan benar. Biasanya itu di pojok kanan itu ada warna dari obatnya, ada kayak penggolongan obatnya itu, apakah obat itu bebas, apakah obat itu harus dari resep dokter dan yang lain-lain. Pertama, perhatikan penggolongan obat yang tadi. Kalau misal kayak amlodipin, metformin itu harus dari resep, nggak boleh beli di warung, nggak boleh beli di online. Takutnya kenapa kok nggak boleh beli online? Meskipun obatnya sama, takutnya nanti obatnya itu palsu, Bu. Yang pertama takut obatnya palsu. Yang kedua takutnya obatnya udah di repack, yang harusnya udah kedaluarsa udah diganti lagi obat kedaluarsanya. Jadinya kan udah nggak bagus,
Lalu yang kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur. Misal di brosur kan ada kayak obat ini diminum berapa kali sehari, obat ini diminum sesudah atau sebelum makan, obat ini diminum saat pagi hari atau malam hari, kan biasanya di brosur kan ada nggih. Nanti dibaca semua. Lalu juga perhatikan tanggal kedaluarsa obat yang tadi nggih. Dilihat tiap obat itu pasti ada tanggal kedaluarsanya. Jadi kalau misal di dalam obat itu udah nggak ada tanggal kedaluarsanya, udah kayak burem, udah kayak warna tanggal kedaluarsanya itu udah pudar, kalau bisa jangan diminum nggih. Konsultasikan ke dokter biar nanti dapat obat yang baru. Takutnya apa? Kalau warna tanggal expirednya, tanggal kedaluarsanya udah pudar dan ibu masih minum, takutnya udah kedaluarsa nggih. Jadi kalau udah pudar warnanya udah nggak kelihatan, terus ibu bingung ini kedaluarsa apa tidak, langsung konsultasi ke puskesmas aja. Nanti kalau misal emang perlu obat baru, nanti dikasihkan resep yang baru nih. Nah ini yang tadi yang saya katakan, ada penggolongan obat. Yang pertama ada obat keras. Obat keras itu ada kayak di kanan, misal obat salep atau obat sirup, biasanya itu di kanan pojok atas itu ada keterangan. Kalau misal tulisannya K berwarna merah, itu berarti harus dengan resep dokter atau harus beli di apotek. Kalau misal obat diabetes sama obat hipertensi itu termasuk obat apa dok? Nah, kalau obat hipertensi sama diabetes itu termasuk obat yang keras. Jadi obatnya harus didapatkan kalau nggak dari dokter ya dari apotek. Lalu selanjutnya yang kedua ada obat bebas terbatas. Nah itu yang warna biru yang bulat itu, tapi nggak ada tulisan K-nya. Berikut Pak. Oh iya. Akunya ditanya bapaknya kan. Yang kedua biru bulat itu boleh tanpa resep dokter, bisa beli di apotek. Lalu yang obat ketiga itu obat bebas. Apa saja sih obat bebas? Biasanya itu yang kayak paracetamol gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau obat yang ada di warung kayak oskadon, apalagi bodret, nah itu sebenarnya pun harusnya itu masih konsultasi dengan dokter. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia ini kayak oskadon, bodret itu di warung-warung itu dijual bebas bu. Sebenarnya itu harusnya meskipun kayak bodret, oskadon itu harus konsultasi ke dokter, karena biar menyesuaikan keluhan-keluhan. Tapi karena di sini Indonesia, jadi obat-obat paracetamol gitu-gitu bebas diperjualbelikan di warung. Jadi periksa tanggal kedaluarsanya. Pokoknya kalau udah melihat tanggal kedaluarsanya udah habis, udah stok, jangan diminum. Mending nggak minum 1 hari, bolong 1 hari daripada minum obat yang kedaluarsa. Tapi kalau udah habis, kalau bisa langsung kontrol. Jangan nunggu beberapa hari baru kontrol. Soalnya saya kan udah 3 minggu Bu di poli. Itu banyak banget pasien yang diabetes dan hipertensi itu obatnya habis, udah nggak ada keluhan, itu udah nggak datang lagi ke poli. Jadi banyak banget itu pasien-pasien yang karena udah merasa sembuh, obatnya habis, jadi nggak kontrol lagi. Kontrol lagi saat ibunya mempunyai keluhan lagi baru kontrol. Nah itu sebenarnya nggak boleh, soalnya masih banyak banget yang seperti itu. Gunakan obat dengan benar yang tadi dokter katakan. Lihat obatnya diminum berapa kali sehari, lihat obatnya diminum sesudah atau sebelum makan, lihat obatnya itu diminumnya apakah dipotek atau enggak. Kan biasanya tuh amlodipin misal ada yang 10 mg, tapi di puskesmas itu nggak ada yang 5 mili, jadi yang 10 mg harus dipotek setengah gitu. Nanti konsultasikan ke apotekernya. Nanti biasanya kalau misal ambil obat di apotek itu udah dikasih tahu cara penggunaan obatnya. Jadi
nanti misal dari mbah-mbahnya mungkin ada yang lupa nggih. Biasanya kan diantar sama anak-anaknya. Nah, itu pas ke apoteker, anaknya disuruh ikut biar nanti kalau misal mbahnya lupa saat di rumah itu bisa tanya lagi ke anaknya nggih. Kalau misal mbahnya itu sendiri, terus pas ambil apotek kalau sering lupa nanti boleh minta catatan ke apotekernya biar nanti dikasih catatan khusus obatnya, biar nanti pas di rumah lupa ibu nggak perlu datang lagi ke puskesmas nggih. Nah ini cara penggunaan obatnya. Sebelum penggunaan obatnya tadi dilihat expirednya kapan, lalu pas penggunaan obatnya dilihat berapa kali sehari, lalu pas sesudahnya juga dilihat. Yang pertama, pastikan obat digunakan dengan betul sesuai dosis. Misal amlodipin dikasih 1 kali sehari, ya udah berarti minumnya besok-besok tetap sekali sehari, jangan didobel nggih. Misal hari ini minumnya pas pagi hari, berarti pas besok minumnya pagi hari, besoknya lagi minumnya pas pagi hari. Jangan sampai misal hari ini minumnya pagi hari, besok diminumnya sore hari, besok diminumnya pagi hari, selang-seling gitu enggak boleh. Misal kalau pas malam minumnya, berarti besoknya pas malam lagi, besoknya lagi pas malam lagi. Jadi harus teratur sesuai dengan jamnya nggih. Jangan diselang-seling begitu. Lalu pastikan obat masih baik. Biasanya kan dibungkus. Bungkusannya misal kalau udah terbuka dilihat, bisa obatnya biasanya warnanya biru. Pas dibuka kok warnanya putih. Warnanya udah pudar. Itu kalau bisa jangan diminum lagi. Misal di dalam kemasannya kan biasanya ada tulisan mereknya nggih. Ada tulisan merek, kok jalalan di tulisan mereknya itu udah pudar, udah nggak ada tulisan mereknya, itu jangan diminum lagi nggih. Lalu selanjutnya baca peringatannya. Mungkin nanti biasanya ada komplikasi yang lain karena tidak semua obat itu cocok dengan pasien yang memiliki misal ada penyakit jantung, penyakit stroke. Jadi nanti misal kalau ada penyakit-penyakit lain yang menyertai, konsultasikan ke dokternya biar nanti dikasih atau diganti obat yang sesuai dengan ibu atau bapaknya. Lalu misal ibunya dalam kondisi hamil atau menyusui, nanti obatnya juga menyesuaikan. Nanti konsultasikan ke ibu bidan atau ke ibu dokternya, bilang kalau bu saya lagi hamil, boleh nggak obat yang sebelumnya saya minum lagi. Nanti konsultasikan saja ke ibu bidan atau ke ibu dokternya. Misal ada yang bingung bagaimana sih dok biar saya itu nggak lupa cara minum obatnya, bagaimana sih dok biar cara tips and triknya misalnya biar saya nggak sering lupa, kan mungkin bambangnya mungkin sering lupa minum obatnya. Yang pertama bisa misal di rumah kan ada tuh kayak kalender kayak gitu. Misal pas habis minum obat dicentang nanti tanggalnya, nanti pas besok mau minum obat dicentang lagi, biar tahu pas di rumah itu sudah minum obat apa belum. Misal pas pagi hari minum obat, kok jam 12 kok bingung, tadi udah minum obat apa belum ya gitu, tadi udah minum obat apa belum. Jadi nanti bisa dilihat di kalender udah ditentang apa belum. Jadi misal ibu kalau udah minum obat di kalender langsung ditentang biar nanti nggak bingung kalau misal pas siang atau pas malam lupa udah minum obat apa belum. Lalu yang kedua, kan di rumah ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, itu kalau bisa dikasih tahu agar sering untuk mengingatkan mbah-mbahnya untuk minum obat nggih. Lalu biar nggak lupa lagi, biar ingat terus, minum obatnya di jam yang sama. Misal di pagi hari, berarti besoknya di pagi hari lagi.
Misal kan dapatnya obat diabetes ada yang 1 hari, ada yang 2 kali gitu. Contoh kayak metformin gitu. Misal metforminnya biasanya diminum pagi hari, terus yang kedua diminum siang atau sore hari, berarti besoknya diminum di jam yang sama gitu. Nah, setelah penggunaan obatnya dilihat kan biasanya setiap orang itu memiliki efek samping yang berbeda. Misal habis minum obat diabetes atau hipertensi, kok delalah sorenya atau besoknya gatal-gatal, ruam-ruam, terus mual muntah, pusing. Nah itu jangan nunggu besoknya untuk kontrol lagi, tapi pas ada keluhan efek samping dari obatnya, ibu atau bapak bisa langsung ke puskesmas gitu. Kalau misal sore kan poli puskesmasnya udah tutup, bisa langsung datang ke IGD aja gitu. Jadi misal kok pertama kali minum obat diabetes atau hipertensi kok delalah, gatal semua, ada ruam, nyeri perut, sakit kepala, langsung aja periksa ke puskesmas gitu. Lalu simpan obat dengan benar. Kayak misal obat itu bagusnya itu disimpan di mana sih, Dok? Jadi kalau misal obat kayak hipertensi atau diabetes itu cukup disimpan di dalam ruangan saja. Cukup disimpan di dalam almari aja. Nggak perlu disimpan di kulkas. Boleh nggak, Dok, kalau misal saya taruh di depan rumah, misal kena matahari? Jangan, guys. Jangan sampai obat itu kena sinar matahari langsung. Oke. Lalu misal kalau di rumah ada adik-adik kecil, ada anak-anak kecil, misal ada cucunya, jangan taruh obatnya itu di sembarang tempat, kayak ditaruh di meja, ditaruh di ruang tamu. Takutnya nanti dibuat mainan sama adik-adiknya. Nanti kan biasanya adik-adik itu sering makan semua, nih ada apa dimakan, dimasukin mulut, ada mainan dimasukin mulut. Jadi nanti misal kalau di rumah ada cucu atau adik kecil, kalau bisa obatnya ditaruh di almari yang tertutup. Toh kalau misal di rumah nggak ada anak kecil, tapi di samping rumah ada anak kecil, tetap obatnya ditaruh di almari. Pokoknya yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Ini simpan di suhu ruangan, cukup di dalam almari itu udah cukup kalau untuk obat diabetes atau hipertensi. Yang penting jauhkan dari anak-anak dan juga jauhkan dari sinar matahari langsung. Di sini ada yang pakai insulin, mbah atau bapaknya? Ada nggak yang pakai insulin? Boten. Soalnya kalau insulin itu beda lagi, harus di dalam ruangan yang dingin penyimpanan. Tapi kalau emang bapak atau ibu nggak ada yang pakai insulin, misal cukup obat oral biasa, cukup disimpan di dalam ruangan saja udah cukup. Nah ini misal ada efek samping, lalu ada keluhan yang lain saat setelah minum obat, langsung konsultasikan ke dokternya. Nah ini misal obatnya kok masih ada, kan biasanya dikasih buat 1 bulan Toh kok 1 bulannya ibu atau bapak ini lupa minum 2 hari, jadi kan masih ada sisa obat itu pas udah 1 bulan Bagaimana sih, Dok, cara menyimpan atau cara membuang obat yang masih tersisa? Biasanya kan dapat pil, Kalau dapat pil, misal obatnya masih sisa dan udah terjadwal untuk kontrol ke puskesmas. Jadi obatnya itu dibuka dari kemasannya, terus digerus kayak ditumbuk, Jadi nanti kan obatnya kan rusak, nanti baru dibuang ke tempat sampah. Jangan obatnya yang masih di dalam di dalam kemasan terus langsung dibuang ke tempat sampah, jangan Jadi dibuka dulu, digerus,
Kalau bisa dicampur dengan tanah atau apapun itu, baru ditaruh di plastik, baru dibuang. Oke. Misal, kok ibunya ada gatel, jadi dari puskesmas dapat salep. Itu delala salepnya udah expired. Bagaimana sih dok cara membuang obatnya dengan benar? Jadi salepnya itu isinya itu krimnya itu dikeluarkan dulu, dikeluarkan baru dibuang. Oke. Lalu misal kok dapat sirup, bagaimana sih dok cara membuang sirupnya biar benar? Itu kan sirup kan isinya cair, dibuka dulu tutupnya, dibuang cairannya dibuang ke kloset boleh, ke kamar mandi boleh. Terus tutup botolnya sama botolnya itu jangan ditutup lagi, tapi dipisahkan. Jadi botol sama tutupnya dipisahkan. Kenapa sih kok harus begitu? Kok nggak bisa dibuang saja? Takutnya nanti di-repack lagi, misal di sampah, takutnya nanti diambil orang lalu diperjualbelikan. Takutnya nanti ada anak-anak misal terus orek-orek sampah, kok delalah dapatnya obat, nanti dibuat mainan sama anak-anak gitu, oke. Jadi kalau misal dapat sirup, airnya dibuang, isinya dibuang, baru tutup sama botolnya itu dipisahkan. Misal dapat salep, isi krimnya dibuang, tutup sama salepnya itu dipisahkan. Misal dapat oral, berarti buka dari kemasannya, digerus, dicampur dengan tanah atau apapun itu, baru taruh di plastik, baru dibuang. Oke. Oh, ini pisahkan isi obat dari kemasan, jadi dibuka terlebih dahulu. Lalu biasanya kan dapat kayak etiket atau kayak cara penggunaan obat, misal dapat, kalau di jeruk kan ada kayak stikernya gitu, stikernya dilepas dulu, baru botolnya dibuang. Oke. Selanjutnya tuh, buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air. Isinya sirup itu dibuang ke kloset. Lalu buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah yang sudah dihancurkan. Jadi nggak boleh masih di dalam kemasan lalu dibuang, jadi harus dihancurkan terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya dapat salep, isinya dibuang, wadah salepnya itu digunting-gunting biar terpotong-potong. Kan wadah salepnya kan bisa digunting, nggih. Jadi nanti dibuang dulu isi krimnya, baru digunting jadi 3 atau 4, terserah, yang penting udah digunting. Biar nanti takutnya nggak di-repack lagi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Lalu misal kan di sini nggak ada yang dapat insulin, gitu. Kan bisa dapatkan aja. Bisa dapat insulin, kan biasanya ada jarumnya, gitu. Nggak boleh langsung dibuang ke tempat sampah, dimasukin dulu ke tempat yang tertutup, yang keras, baru dibuang, gitu. Jadi udah nggak ada keluhan, tetap kontrol, tetap obatnya dilanjutkan, karena hipertensi sama diabetes ini termasuk penyakit yang kronis. Kalau bahasa medisnya itu hipertensi itu silent killer. Itu biasanya itu pasien yang diabetes dan hipertensi, bukannya menakut-nakutkan ya Bu, tapi pasien diabetes dan hipertensi itu lebih rentan terkena penyakit-penyakit yang lain. Nih, misal hipertensi, kan biasanya ada yang sampai kena stroke, amit-amit, kena stroke, ada yang sampai gagal jantung. Karena apa? Karena hipertensi itu menyerang pembuluh darah. Jadi misal obatnya udah nggak minum, udah nggak ada keluhan, takutnya pembuluh darahnya udah rusak, pembuluh darahnya udah pecah, pembuluh darahnya udah buntu. Nanti misal yang kena pembuluh darahnya yang menuju ke otak, nanti jadinya stroke. Misal pembuluh darahnya yang kena yang menuju ke jantung, nanti bisa kenanya gagal jantung, gitu deh. Jadi meskipun nggak ada keluhan, bukannya dokter menakut-nakuti, meskipun nggak ada keluhan tetap kontrol ke puskesmas, Jadi ketergantungan obat dok? Enggak, biasanya kan pernah dengar nggak? Jangan sering-sering minum obat, nanti ginjalnya rusak.
Iya kan? Di sini kan masih ada kayak berita-berita jangan sering minum obat nanti ginjalnya rusak. Kalau untuk pasien hipertensi sama diabetes, kalau nggak minum obat nanti malah ginjalnya yang rusak, Bu. Jadi tetap minum obat. Obat hipertensi sama diabetes itu nggak termasuk obat yang narkotika, jadi nggak akan ketergantungan obat, Bu. Kadang kan ada yang misalnya pas sakit minum Nggih. obat sembuh. Nggih. Nanti kalau nggak minum obat sakit lagi. Nggih, ya itu dia minum obat sembuh karena minum obatnya itu. Kalau dia kambuh lagi ya karena dia stok obatnya. Makanya pasien hipertensi sama diabetes itu rutin minum obat. Meskipun nggak ada keluhan rutin minum obat. Jadi itu bukan karena ketergantungan obatnya, tapi karena obatnya di stop. Jadi ya muncul lagi keluhannya karena obatnya di stop. Gitu. Jadi bukan karena ketergantungan obatnya, tapi karena emang ibu atau bapak ini emang karena harus minum obat. Karena hipertensi sama diabetes itu termasuk penyakit yang kronis. Misal di tetangganya ngomong, kamu jangan sering-sering minum obat, nanti ginjalnya rusak, ginjalnya kasihan, begitu kan? Kasihan ginjalnya nanti bekerja terus-menerus karena minum obat. Enggak, bahkan kalau ibu nggak minum obat itu nanti malah yang kena ginjalnya. Misal nggak minum obat, kan yang tadi dokter katakan hipertensi itu menyerang pembuluh darah. Nanti takutnya amit-amitnya pembuluh darahnya kena yang menuju ke ginjal. Nanti malah kena gagal ginjal. Jadi tetap pasien hipertensi dan diabetes rutin minum obat. Nggak ada kata-kata kasihan ginjalnya, nggih. Nanti malah ibu nggak minum obat, nanti malah yang kasihan ginjalnya itu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi nama mboten? Sampun. Udah cukup. Cukup. Saya tadi sebelumnya biar nggak ngantuk ya, saya tanyain lagi biar nanti di rumah ingat bagaimana caranya membuang obat dalam bentuk sirup. Gimana, Bu? Dibuang dulu airnya, terus dipisah tutup sama botolnya. Kalau misal biasanya ada stiker mereknya, itu dibiarkan atau dikelupas? Dikelupas. Misal dapatnya salep, misal ibu-ibu gatal, kok udah expired, gimana cara buangnya? Dibuang dulu salepnya, terus digunting-gunting kemasannya. Misal yang expired obatnya obat minum, gimana cara buangnya yang benar? Dibuka dulu, baru digerus, baru dibuang. Oke. Terus selanjutnya cara menyimpan obat yang benar gimana? Boleh nggak ditaruh di sembarang tempat, ditaruh di meja ruang tamu, boleh nggak? Nah, boleh. Boleh nggak obatnya ditaruh di ruangan yang matahari langsung? Nah, boleh. Boleh nggak obatnya ditaruh di freezer? Nah, boleh. Nggih. Selanjutnya obat darah tinggi sama diabetesnya misal habis, boleh nggak beli di warung? Nggak boleh. Boleh nggak beli di apotek? Boleh. Nggih. Tapi tetap konsultasikan ke apotekernya, nggih. Jangan cuma beli, diambil udah langsung pulang. Nggak tanya-tanya ini dosisnya berapa, nggak tanya-tanya ini minumnya berapa, nggih. Terus kalau beli di apotek, kasih tahu juga apotekernya biasanya minumnya berapa kali sehari. Nggih. Takutnya nanti misal metformin biasanya dapat dari puskesmas, belinya 1 hari sekali. Kok ibunya beli di apotek nggak ngomong sama apotekernya, nanti dikasihnya 2 kali sehari. Jadi tetap nanti ngomongkan ke apotekernya kalau dari apoteknya dapat dari
dokternya dapat berapa kali sehari, diminum pas pagi atau malam hari, tetap ngomong ke apotekernya, nggih. Biar nanti dosis atau cara pemberian yang dari dokter sama yang dari apoteknya itu sama, nggih, nggak berbeda-beda. Terus misal ibunya udah nggak ada keluhan, obatnya masih ada, obatnya diminum apa mboten? Diminum, nggih. Terus tadi makanan apa yang cocok buat pasien darah tinggi? Yang harus dikurangi apa? Asin, gorengan. Kalau yang pasien diabetes, apa yang harus dikurangi? Gula. Terus untuk aktivitas fisik dalam 1 minggu minimal berapa kali? 3 kali. Selama 30 menit, nggih, bener. Udah pinter ini. Nggih. Udah minum bertahun-tahun ya, nggih, obatnya nggih. Lalu olahraganya minimal dalam 1 kali berapa menit? 30 menit, nggih, cocok. Pripun, Bu? Kula niki jatuh kok mboten mantun-mantun niku pripun? Nggih, nanti Ibu misal obatnya dapat apa dari puskesmas? Obatnya itu sudah habis. Sudah habis. Iya, Nah, nanti kalau udah obat udah gila. udah di lab, hasilnya Hasilnya paru-parunya enggak apa-apa. nggak apa-apa. Udah pernah cek dahak di puskesmas? Nggih niku udah, Pak. Udah sampun. Hasilnya normal. Nanti obatnya udah habis. Habis. Nanti konsultasi, nanti ke poli, nanti biar dikonsultasikan sama dokternya, nggih. Biasanya dapat obat apa? Ingat nggak, Bu? Obat telas, nggih. Biasanya itu obat batuk kan banyak, nggih. Ada yang obat ngencer dahak, ada yang obat batuk kering. Jadi nanti Ibu datang ke puskesmas, nggih. Nanti biar dapat obat dari dokternya. Terus nanti kalau misal di rumah masih ada sisa obatnya, sisa kemasan obatnya, nanti dibawa lagi ke puskesmas, nggih. Biar nanti dievaluasi obatnya, biar dilihat kalau emang perlu nanti diganti obatnya. Kalau emang nanti perlu ganti obat, nanti bisa diganti obatnya, nggih. Udah berapa minggu, Bu? Udah 3 minggu ini. Nggih, nanti datang aja ke puskesmas, nggih. Nggih. Ada yang mau ditanya lagi nama mboten? Ampun. Udah pinter semua ya. Di sini rata-rata udah minum obatnya berapa tahun? Siapa yang paling lama di sini minum obat rutin? Ada yang 3 tahun. Ada yang lebih apa mboten? Ada yang lebih dari 3 tahun? Yang kurang, nggih. Pokoknya ada keluhan, intinya ada keluhan nopo mboten, rutin kontrol, rutin minum obat, nggih. Nggih. Pokoknya diambil darah itu, nggih. minum obat itu kan Nggih, tapi pas perolanis kan ibu-ibunya rutin minum obat. Itu darah tingginya terkontrol apa mboten? Terkontrol, nggih. Bagus, nggih. Nggih. Jadi nanti kok di rumah pas saya tadi ke prolanis darah tinggi saya normal, udahlah saya stop aja minum obat, saya udah bosen. Jangan, nggih. Takutnya nanti pas di rumah udah gak diminum, pas datang ke prolanis lagi nanti tinggi lagi, soalnya obatnya nggak diminum, nggih. Di sini ada yang udah mulai jenuh apa mboten minum obat? Mboten, nggih. Semangat semua, nggih. Alhamdulillah. Biar berguna nanti ibu-ibu bidannya, ibu-ibu perawat tiap bulan kesini. Nanti pas pulang udah nggak diminum obat, kan kasihan sama ibu-ibu bidannya. Kasihan udah jauh-jauh dari puskesmas meluangkan waktu, nggih. Jadi tetap rutin minum obat, nggih. Sampun, ada yang mau ditanyain? Sampun, nggih. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, ada yang bingung, bisa langsung ke saya aja, nggak apa-apa, nggih. Nggih, sekian dari saya. Kalau emang dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan tadi ada yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih Bu. Nggih. Mungkin ini saja dari saya. Bila isabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun Bu, mboten salah pertanyaan nggih. Saja Pak Dokter semuanya. Pinter-pinter pun juara. Jago-jago kan. Iya, sampai persis di luar kepala. Di luar kepala bukan berarti lupa loh nggih. Mungkin di luar kepala kok terus lali. Semoga ilmunya dari Pak Dokter tadi bermanfaat buat Ibu Bapak sekalian, bermanfaat buat anggota keluarga dan buat orang lain gitu nggih. Terus ampun kesukaan untuk bulan depan tetap kegiatannya tetap rutin nggih. Untuk yang sakit gula tanggal 29 besok bisa kumpul di sini. Siapa saja diingat-ingat sendiri nggih, nanti akan diambil darahnya sama misnya gitu. Terus untuk obatnya tetap diminum rutin sesuai dengan anjuran nggih. Jangan khawatir, obat terus kok ginjalku sakit. Nah, seperti kata Pak Dokter tadi, justru kalau panjenengan itu tidak minum obat, jenengan menyiksa ginjal panjenengan karena dipaksa untuk bekerja secara maksimal untuk menormalkan gula dan juga tensi Bapak Ibu sekalian gitu nggih. Selama obat itu dosisnya dari dokter, insya Allah aman. Kecuali panjenengan ngobati dhewe, tuku dhewe, nah gitu dari dokter dhewe, lah itu kita nggak bertanggung jawab. Nah, gitu nggih. Oke, demikian tadi isian dari Pak Dokter. Kondorin dari Akan Sugeng, selamat sampai di rumah masing-masing. Selamat ketemu bulan depan dalam kondisi yang lebih baik dan lebih sehat lagi. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jelaskan nggih. Lalu gunakan obat dengan benar. Mungkin Ibu masih bingung, obat ini diminum berapa hari sekali sih? Obat ini diminum sesudah makan atau sebelum makan sih, begitu nih. Nanti dokter jelaskan. Lalu simpan obat dengan benar. Bagaimana sih cara menyimpan obat yang benar? Apakah boleh disimpan di kulkas? Apakah hanya disimpan di almari? Ataukah apa